Jadi kita atur-atur aja gimana caranya. Setiap hari mereka ngeliat atau dengar atau baca, tapi mereka nggak merasa kita jualan. Itu dia yang namanya teori familiarity. Jadi penelitian menunjukkan bahwa untuk mengubah followers atau calon customer jadi customer itu butuh minimal 7 kali reminder. Halo, saya Zata Ligo, saya ibu 3 anak, saya seorang konten kreator, co-founder dari Branding UID dan Mamakom ID. Kali ini aku mau bacain pertanyaan-pertanyaan yang masuk di storiesnya Bukalapak dan dari komunitas Bukalapak juga. Kita lihat ya, aku ambil dulu satu. Apakah pertanyaannya? Kenapa memutuskan untuk berbisnis? Pertanyaannya menarik nih. Jadi awalnya itu sekitar 5 tahun yang lalu aku bekerja di sebuah law firm asing gitu. Kerjanya serius banget gitu kayaknya di kantor hukum. Dan saat itu tuh sekitar 5 tahun yang lalu anak-anakku kan sudah mulai gede nih yang 2, kalau yang ketiga masih kecil. Terus aku mikir malah oke, saat mereka beranjak remaja itu justru saatnya aku untuk lebih ada dekat dengan mereka. Nggak cuman secara hati tapi juga secara fisik gitu. Waktu itu banyak orang yang kayaknya dalam tanda kutip kayak menentang, ih anak lu udah gede bukannya malah enak ya lu kerja kantoran. Tapi aku justru memutuskan itu adalah umur-umur yang labil, yang memang perlu banget nggak cuman ibunya, ayahnya gitu, tapi memang bener-bener mereka ada di rumah dekat dengan saya. Akhirnya aku memutuskan untuk berhenti, tapi pas berhenti kerja kan yang aduh ngapain ya gitu. Kebetulan aku suka banget bikin konten. Akhirnya memang serius bikin konten dan menjadikan ini sebagai usaha, sebagai bisnis. Karena banyak yang, tak bikinin video dong, tak bikinin foto dong atau artikel, bahkan sampai cuman bikin sesuatu yang lucu kayak foto flat lay, apa segala macem. Terus aku mikir, kenapa nggak gue bisnisin ya gitu. Jadi itu sih awalnya mulai berbisnis dan menjadikan ini sesuatu yang serius banget akhir-akhir ini. Oke, lagi ya. Pertanyaan yang kedua. Bagaimana cara menjadikan followers sosial media menjadi pelanggan kita? Ini pertanyaan bagus banget. Jadi kan banyak ya orang yang followersnya udah banyak gitu. Entah itu akun personal atau akun bisnis mereka gitu. Tapi di satu sisi followersnya banyak banget tapi nggak menjadikan penjualan mereka meningkat. Padahal followers banyak gitu. Apa yang salah? Hal pertama, karena aku adalah konten kreator, pasti yang aku saranin adalah perbaiki kontennya. Kita menganalisa apakah konten yang selama ini kita kasih buat followers sudah sesuai dengan mereka. Jadi nggak cuma, buat gue sih bagus, gambarnya udah keren banget, udah bokeh-bokeh, udah segala macam. Tapi kalau menurut followers kita nggak bagus ya tidak akan terjadi penjualan. Salah satu caranya tadi menganalisa setelah dapet, bikin konten bagus yang sesuai dengan keinginan followers. Yang penting banget menurut aku itu adalah familiarity. Familiarity itu adalah gimana caranya kita membuat konten yang bagus terus-menerus sampai itu tuh secara nggak sadar nempel di kepala followers kita. Misalnya nih aku jualan baju blazer warna merah. Aku pengen followersku itu meskipun sebenarnya nggak terlalu butuh atau ya butuh tapi nanti-nanti, tapi dia kayak setiap dia butuh blazer atau jaket warna merah dia akan inget produk aku. Yaitu aku bikin postingan selama 7 hari berturut-turut misalnya biar mereka familiar. Tapi gimana caranya bikin 7 hari berturut-turut itu nggak bikin spamming ke mereka kayak aduh ini orang jualan mulu, aduh ini postingannya sama terus. Jadi kita bikin soft selling. Misalnya pertama gini, gue ada produk baru nih, ada blazer warna merah yang kece banget. Itu hari pertama. Orang masih oke, emang dia jualan. Hari kedua, misalnya aku posting aku pakai blazer warna merah yang aku jual, tapi aku nggak ngomongin. Misalnya, aduh lagi bingung banget cari baju apa segala macam. Ternyata ada blazer lucu ini. Udah, nggak ada call to actionnya misalnya jangan lupa ya kalau mau beli ke saya, nggak gitu. Nah, hari ketiganya misalnya saya taruh aja gantung blazer warna merah saya jadi background. Kemudian saya posting hal lain. Terus followers saya akan ngeliat, itu kan jaket warna merah yang kemarin diomongin gitu. Begitu seterusnya. Jadi kita atur-atur aja gimana caranya. Setiap hari mereka ngeliat atau dengar atau baca, tapi mereka nggak merasa kita jualan. Itu dia yang namanya teori familiarity. Jadi penelitian menunjukkan bahwa untuk mengubah followers atau calon customer jadi customer itu butuh minimal 7 kali reminder. Jadi itu adalah salah satu caranya yang bisa kita lakukan. Oke, berikutnya. Wow, bagaimanakah proses branding untuk sebuah produk?
Apa saja langkah-langkahnya agar branding bisnis baru kita dapat melesat dan menarik? Wow, ini cukup panjang ya jawabannya, tapi aku berusaha merangkum sesingkat mungkin. Pasti langkah pertama adalah kita mendefinisikan dulu. Misalnya kita mau dikenal sebagai apa, itu kalau personal branding. Tapi misalnya produk, nih sebuah produk, kita ingin produk kita ini dikenal sebagai apa? Misalnya aku ambil contoh produk sabun cuci baju gitu ya. Misalnya kita ingin dikenal produk kita ini cepet banget ngebersihinnya, aman bagi lingkungan, dan yang paling penting adalah harganya terjangkau. Oke, kita sudah menentukan targetnya mau ke situ. Yang kedua, kita harus membuat perencanaan-perencanaan yang bisa membuktikan kepada konsumen bahwa produk tersebut memang benar seperti itu. Karena aku selalu mengingatkan bahwa saat kita membangun personal branding atau membangun branding produk, branding itu adalah janji. Janji akan kualitas, janji akan kredibilitas, janji akan bahwa ini bagus banget nih sesuai yang kita omongin sebelumnya. Jadi ya kalau sampai itu nggak sampai ke konsumen atau ke orang lain, berarti ada yang salah dengan langkah kita tersebut. Lalu yang ketiga adalah saat itu sudah berjalan, kita analisa lagi apakah branding nih yang akhirnya tampil sesuai dengan yang di awal. Karena banyak banget kasus dengan berjalannya waktu, ternyata brandingnya memang kebentuk tapi ternyata nggak sama seperti yang kita rencanakan di awal. Nah kalau ternyata tidak sama, berarti kita kan harus balik lagi on track. Tapi kalau memang sudah berhasil seperti yang kita rencanakan, berarti ya udah kita makin maksimalin lagi. Oke? Lagi. Wah banyak ya pertanyaannya. Seru. Nah, ini case study, ini menarik banget. Om Sony memiliki toko online Aneka Shop 2324 di Bukalapak. Seiring berjalannya waktu, Om Sony menemukan fokus bisnisnya pada produk tradisi. Om Sony memiliki kekhawatiran akan naming yang kurang tepat, namun pelanggan sudah tahu tokonya Om Sony. Nah, apa yang sebaiknya Om Sony lakukan agar tokonya dapat terbranding dengan baik? Wah, ini menarik. Saya sampai harus ganti posisi. Ini menarik banget. Ini ada beberapa pilihan. Pertama, mau rebranding boleh. Rebranding dan ganti namingnya. Misalnya toko tradisi Om Sony, misalnya terserah aja gitu. Mau ganti boleh, tapi ada catatannya. Itu perlu waktu, perlu proses, dan perlu konsistensi. Tetap ini bisa berhasil kalau kita konsisten. Tadi saya sempat ngomongin proses branding ya, salah satunya tadi kita memang mendefinisikan toko kita mau dikenal sebagai apa nih gitu loh. Kemudian setelah itu kita juga menganalisa apakah benar itu bisa dijalankan dan seterusnya. Jadi boleh aja kita ngeganti nama atau rebranding lagi, tapi memang prosesnya akan lebih panjang. Atau pilihan kedua yang bisa dilakukan, tetap dengan nama tersebut, tapi kita membuat perencanaan konten. Perencanaan nggak cuma konten ya, salah satunya perencanaan campaign yang memberitahukan atau mengkomunikasikan perubahan kita nih, bahwa kita fokus ke produk tradisi kepada orang lain. Gitu. Jadi ada dua pilihan, boleh rebranding, ganti namanya, atau boleh tetap dengan nama yang sama, tapi memang kita mengkomunikasikannya dengan baik kepada para konsumer dan calon konsumer kita. Oke, lagi ya. Wah, masih ada beberapa lagi nih. Bagaimana cara menghadapi kompetitor yang selalu berinovasi dalam branding dan promonya? Ya ini berarti kita juga harus sama dengan kompetitor tersebut. Kita tidak boleh berhenti berinovasi di branding dan promo. Dan satu hal, kalau bisa selangkah lebih maju. Caranya gimana? Kita pantengin aja, kita liatin, oh oke, dia lagi itu. Oke, gue cari nih apa yang selangkah di depan. Itu yang kita lakuin. Promonya juga misalnya dia beli satu gratis satu. Oke, berarti gue beli satu gratis dua misalnya. Apapun itu, intinya adalah kita harus satu langkah lebih maju dari kompetitor kita. Apakah lebih baik kita produksi dulu baru branding atau sebaliknya? Biasanya saya akan menyerahkan terserah mau bikin produknya dulu atau mau branding dulu. Tapi ada saat-saat dimana misalnya gini, saya lagi butuh banget pekerjaan, saya lagi butuh banget pemasukan. Kalau branding dulu takutnya kelamaan, tapi kalau misalnya bikin produk dulu ya kalau produknya nanti kejual apa enggak,
Yang saya saranin dua-duanya berjalan berbarengan. Bisa kok. Sambil kita bikin produknya, sambil kita membangun brandingnya. Contohnya misalnya gini, saya mau bikin line fashion misalnya, saya mau bikin gamis misalnya. Sementara saya lagi bikin konsepnya, saya lagi produksi, saya di satu sisi sudah menyiapkan segala tools untuk branding. Saya bikin Instagramnya, saya sudah mulai foto-foto, saya sudah mulai bikin caption, bikin kalender perencanaan, dan seterusnya gitu. Jadi kalau bisa, bukan kalau bisa, harus ya berjalan berbarengan. Bikin produknya sambil membangun brandingnya. Oke, lalu pertanyaan berikutnya adalah, apakah platform sosial media terbaik untuk bisnis pemula? Ada beberapa pilihan, kita bisa milih Instagram atau Facebook. Lalu sebenarnya kalau memang kita tertarik dengan TikTok, bisa TikTok. Atau misalnya gini, aduh tapi kayaknya bisnis saya ini meskipun pemula tapi cocoknya lebih ke LinkedIn nih. Karena misalnya bisnis pemula tapi B2B, business to business gitu. Tetap aja analisa satu persatu. Saya nggak bisa bilang, oh yang paling bagus Instagram, yang paling bagus TikTok. Karena kebutuhan orang beda-beda dan platform sosial media itu karakternya juga beda-beda. Contohnya gini ya, kalau pasar saya kebanyakan adalah baby boomers yang umurnya udah kurang lebih sesaya lah, atau yang 50-65 tahun, Facebook adalah platform yang saya sarankan. Tapi misalnya kita millennials nih, target audience kita, target pasar kita, TikTok dan Instagram adalah yang saya sarankan. Tapi misalnya, oh ini luas sih, semua bisa, Instagram. Karena menurut saya Instagram adalah salah satu platform yang terbukti stabil dari dulu, dari pertama kali saya pakai Instagram sampai sekarang. Berikutnya, apa arti sukses untuk Zata? Oke, arti sukses buat saya kedengarannya klise atau sederhana banget, tapi arti sukses buat saya benar-benar saya merasa sukses saat saya merasa lebih baik dari sebelumnya. Nggak mesti dari kemarin ya, tapi misalnya dari 2 tahun lalu, 3 tahun yang lalu, itu saya sudah merasa sukses. Dan yang terpenting itu sukses buat saya adalah saat saya merasa merasa bahagia secara luas ya. Misalnya, oh oke, anak-anak terurus dengan baik, sementara bisnis saya juga berjalan. Meskipun banyak dramanya, pasti drama di bisnis, drama di anak-anak, tapi semuanya berjalan dengan cukup mengalir. Itu sudah sukses buat saya. Oke, mudah-mudahan cukup menjawab ya. Habis. Nah, tadi pertanyaannya seru banget ya. Saya juga banyak dapat insight dari situ. Nah, teman-teman, akhir kata saya ingin ngingetin nih bahwa saat ini dunia digital itu sudah berkembang dengan sangat pesat, dan kita nih sebagai pengusaha, sebagai pebisnis nggak bisa enggak untuk tidak memanfaatkan sosial media. Jadi, maksimalin sosial medianya dari sekarang. Makasih banyak ya udah nonton acara ini. Jangan lupa untuk likes, komen, subscribe, dan share acara ini. Dan tonton juga Bincang Entrepreneur yang lain. Buat teman-teman nih yang masih punya pertanyaan, tulis aja di kolom komentar ya. Nanti saya bantu jawab, atau bisa DM saya juga di @zataligo.